Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-178. Untuk itu mau disimak, dikaji, ditelaah pada kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu tolabukal lahiku sababan fi ato'ihi as-sabiki jalla hukmul azali ayyudofa ilal ilali. Kaifa hali bagaimana yakunu akan ada patolabuka permintaanmu allahiku yang datang kemudian, sababan menjadi sebuah perantara atau sebab fi ato'ihi di dalam pemberian Allah as-sabiki yang ada di zaman azali. Jalla maha agung apa hukmul azali, hukum atau aturan Allah di zaman azali. Ayudofa yaitu dikaitkan atau dihubungkan ilal ilali kepada sebab-sebab atau masa sekarang. Artinya bahwa permintaanmu yang terjadi di dunia ini, doamu yang kamu sampaikan ketika kamu ada di dunia ini, itu sesungguhnya permintaanmu, doamu itu adalah peristiwa baru, atau istilahnya tolabukal lahiku, permintaan yang datang kemudian. Doa atau permintaan yang datangnya hari ini atau kemudian atau saat di dunia ini, itu bisa menjadikan sababan, menjadikan perantara bi ato'ihi pada atau di dalam pemberian Allah as-sabiki yang dahulu yang ada di zaman azali. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan. Biasanya orang minta ya dan memberi itu pasti ada kausalitasnya. Biasanya diawali dengan meminta baru kemudian diberi. Itu biasanya berlaku hukum umum seperti itu. Tapi tidak dengan Allah. Allah yang mempunyai yaitu sifat yang agung, yang mempunyai kuasa sebagai pengatur alam semesta kehidupan ini. Ternyata rahmannya Allah luar biasa. Orang belum lahir, belum diciptakan, dari setiap makhluknya itu ternyata Allah sudah mempersiapkan pemberiannya ada di alam azali. Kita dulu sebelum lahir ke dunia ini, ya sebelum dilahirkan, itu sesungguhnya pemberian Allah itu sudah disiapkan ada di zaman azali. Tidak hanya kita yang hari ini hidup, ya kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, seluruhnya ke atas itu sebelum mereka lahir itu pemberian Allah lebih dahulu telah diberikan sebelum mereka meminta. Jadi kalau dilihat seperti ini, seakan-akan memang tidak ada yaitu hukum kausalitas sebab akibat. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuasa mengatur, dan mampu sebagai bentuk kudrohnya.
dan sekaligus ya menunjukkan bahwa Allah tidak bisa diintervensi. Allah tidak bisa dipengaruhi oleh makhluk di dalam pemberiannya. Toh andaikan kita itu meminta hari ini, sesungguhnya apa yang kita laksanakan, kita lakukan dengan meminta kepada Allah itu merupakan takdir yang berbeda. Tapi yang heran itu kok bisa pas gitu, kok bisa match antara pemberian dan yaitu permintaan. Padahal pemberian itu sudah diberikan di zaman azali, sementara permintaan hari ini kok bisa kok bisa persis gitu. Berarti ini semua adalah skenario kan Allah. Berarti yang ngatur semua ini adalah Allah, sehingga kalau saya lihat bahwa takdir itu tidak hanya di dalam pemberian di zaman azali, berdoa pun itu merupakan takdir yang ditakdirkan oleh Allah kepada setiap manusia. Maka itu jalla ma'agung apa hukmul azali, aturan hukum Allah di zaman azali dulu. Arti ini menunjukkan keagungan Allah, kemudian Allah menetapkan peristiwa-peristiwa yang belum diciptakan oleh Allah itu sudah ditetapkan masing-masing. Ya, masing-masing peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini sungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali. Ini merupakan salah satu bentuk keagungan Allah, ayudzofa, dikaitkan, digandengkan, disandarkan ilali kepada sebab-sebab dengan melalui sebab minta. Ya, jadi mintanya sampean itu sudah disetting oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, ya permintaan-permintaan kita, sehingga akhirnya menjadi pas. Dan ini juga saya katakan tadi, ini membuktikan bahwa Allah tidak bisa diintervensi, semuanya adalah skenarionya Allah. Dan andaikan manusia umpamanya tidak berdoa pun, kalau model seperti ini, kalau sudah memang pemberian Allah dipersiapkan, pasti akan diberikan oleh Allah. Karena ini hal yang berbeda. Jadi di hadapan Allah antara takdir dan pemberian itu sesuatu yang berbeda. Makanya jangan punya kesimpulan bahwa doamu itu yang mampu meraih, ya, mampu mempengaruhi terhadap Allah, enggak bisa. Oleh sebab itu menunjukkan eksistensinya Allah tidak bisa dipengaruhi, itu pemberiannya sudah disiapkan, kemudian oleh Allah kamu ditakdirkan untuk berdoa. Doamu minta ini, doamu minta itu. Nah, itu semua yang ngatur realnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya katakan, al-ata'us sabiqu. Adapun pemberian yang terjadi di zaman dahulu, di zaman azali. Wa adapun al-ata'us sabiq itu sesuatu ta'ala yang berkaitan, yang berhubungan dengan apa? Ilmunya Allah al-qadimu, yang sifatnya qadim, di zaman qadim, di zaman azali. Jadi pemberian Allah di zaman azali itu ada kaitannya erat dengan, ya, ada kaitannya erat dengan pengetahuan Allah, sudah dipilihkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Artinya bukan tiba-tiba begitu langsung, oh begini enggak. Itu semua ada di dalam lingkup kuasanya Allah, lingkup ada di dalam kendali Allah, ada lingkup, yaitu ada di dalam lingkup pengetahuan Allah. Qabla an tadhara, sebelum muncul atau lahir apa tajalliyatul akwani, yaitu penampilan-penampilan, yaitu tajalli daripada alam semesta ini. Jadi sebelum alam semesta datang, sebelum alam semesta diciptakan, itu oleh Allah seluruh apa yang akan terjadi itu sudah ditetapkan. Seluruh apa yang akan terjadi di alam semesta ini, baik terkait dengan makhluk namanya manusia, itu seluruhnya sudah diberikan oleh Allah. Karena sudah diberikan oleh Allah dan sudah menurut pengetahuan Allah, menurut ilmunya Allah,
ada di dalam ruang lingkupnya kendali dan pengetahuan Allah, ya. Jadi peristiwa-peristiwa sekarang, dan itu semua sudah ditetapkan di zaman azali semua. Maka itu wala syakka, tidak ragu lagi, artinya yakinlah. Yakin bahwa annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu qaddaro, telah menetapkan fil azali, di zaman dahulu, di zaman azal. Artinya kesimpulannya bahwa ketika seperti ini, bahwa sesungguhnya Allah telah mengatur, telah memberikan segala kebutuhan makhluk ini sudah ditentukan di zaman azali. Bahkan sebelum terciptanya alam semesta ini sudah ditentukan masing-masing. Maka kemudian kita harus yakin bahwa yang menentukan, yang mentakdirkan di alam azali itu adalah Allah. Makana wa ma yakunu, Allah telah menetapkan, menakdirkan makana, sesuatu, kana yang sudah terjadi, ya sudah terjadi, wama, dan sesuatu yakunu yang akan ada atau yang akan terjadi. Apa yang sudah ada, apa yang sudah lewat, apa yang setelah terjadi, dan apa-apa yang belum ada dan akan terjadi, itu seluruhnya ada di ruang lingkupnya takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala ila abadil abadi, sampai yaitu selama-lamanya. Faqad qasama, dan sungguh Allah telah membagikan, Allah telah mengkapling al-arzaqo, akan rizki-rizki, al-hissiyata, yang bersifat hissiyah, artinya bersifat yaitu wadah, yang bersifat dohir. Bahkan seluruh, ya, rizki yang tampak, rizki yang ada secara dohir ini sesungguhnya sudah dikapling oleh Allah. Oh, nanti kamu di dalam kehidupan, kamu nanti punya rumah 2, punya mobil 3, punya istri 1, punya anak 5, kamu punya pangkat ini, itu namanya rizki hissiyah. Itu sudah dikapling oleh Allah kepada makhluknya, ya sudah dikapling masing-masing oleh Allah itu kepada makhluknya. Wal maknawiyata, dan rizki yang bersifat maknawi, artinya rizki yang bersifat maknawi itu bukan hissiyah, bukan yang wadah, diberikan oleh Allah semacam kesehatan, diberikan oleh Allah ketenangan, kebahagiaan, kekhusyuan, ya, diberikan tenang, tidak pernah susah, ya, tidak pernah merasakan galau jiwanya. Itu semua merupakan rezeki, namanya rezeki maknawiyah. Jadi itu masing-masing orang, masing-masing individu makhluk itu sudah diberikan oleh Allah sesuai dengan takarannya. Wa qaddara, dan Allah juga telah memberikan atau menetapkan atau menentukan atau mentakdirkan al-ajalah, akan ajal, batas waktu. Batas waktu hidup ini sudah ditentukan masing-masing oleh Allah. Batas limit, ya, pangkatnya ini nanti pensiunnya tahun sekian, usianya sekian, itu sudah ditetapkan. Dia diberikan keunggulan, diberikan masa kaya, ya, sampai 30 tahun saja, itu semua sudah ditentukan limit, yaitu waktunya. Jadi seluruh limit waktu yang disebut dengan al-ajal termasuk hidup ini seluruhnya ada di dalam kaplingan-kaplingan atau takdir-takdir Allah. Dan ini jelas kemudian qala dawuh siapa Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, inna, sesungguhnya kita, kulla syai'in, terhadap segala sesuatu, khalaqtuhu, ya, inna kulla syai'in, bahwasanya setiap sesuatu, khalaqtahu, telah menciptakan engkau, kepada syai' biqadarin, sesuai dengan takdir, sesuai dengan ukuran-ukuran. Artinya bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu tidak pernah keluar dari ketentuan atau takdir yang telah dipastikan oleh Allah. Itu ada di dalam surat Al-Qamar ayat 49. Wa qala dawuh siapa Allah Ta'ala wa Ta'ala,
wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Wa kullu syai'in, adapun setiap sesuatu, indahu di sisi Allah atau menjadi milik Allah, bimiqdarin dengan telah ditentukan, ya, batas-batasnya, ketentuan-ketentuannya, ukuran-ukurannya itu apa-apa yang menjadi kuasa Allah itu sudah ditentukan, yaitu ukuran-ukuran atau takdir-takdirnya. Itu ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 8. Wa qala, dan dawuh siapa Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, yaitu di surat Al-A'raf, wa likulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin, dan itu bagi setiap umat, ajalun, adapun ada batas waktunya, ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, maka bila telah datang ajaluhum, batas waktu mereka, batas ajalnya manusia, itulah yastakhiruna, mereka tidak akan pernah bisa memperlambat sa'atan 1 jam, wala yastaqdimuna, begitu juga mereka tidak akan pernah bisa untuk memajukan atau minta maju 1 jam. Artinya ketika sudah sampai kepada ajalnya Allah, sampai kepada ajal ketentuannya Allah, maka tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dimundurkan 1 jam, dan juga tidak bisa dimajukan 1 jam. Itu semua konsisten sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cara Allah mengatur dan menggariskan di dalam kehidupan yaitu hambanya ini. Ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Wa qala, dan dawuh dalam surat Al-Fatir yaitu ayat 11 gak salah ini. Wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yanqusu min umrihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa ma yu'ammaru, dan tidak ada yang dipanjangkan umur, ya, yang dipanjangkan umur itu artinya makhluk. Mim mu'ammarin, dari orang yang dipanjangkan umurnya. Wala yungqasu, dan tidak ada yang dikurangi min umrihi, dari umurnya orang yang dikurangi tadi, illa fi kitabin, kecuali semua itu ada di dalam catatan atau ketetapan Allah. Artinya bahwa tidak ada istilah panjang umur, itu tidak ada. Tidak ada pula orang dikurangi umurnya, tidak ada. Semuanya ada di dalam ketentuan garisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan ada orang mengistilahkan panjang umur, itu sesungguhnya bukan umur yang dipanjangkan, bukan usia hidupnya, tetapi mungkin keberkahan-keberkahan ini di dalam hidup itu yang terus nanti akan menjadi suri tauladan dari orang lain. Sekalipun orangnya sudah meninggal, apa yang telah diajarkan dulu itu, apa yang telah dicontohkan dari contoh yang baik itu nanti akan bisa diteruskan oleh orang lain. Itu kadang-kadang istilah seperti itu disampaikan atau diucapkan oleh manusia itu dengan istilah panjang umur. Jadi tidak ada ya orang dipanjangkan umurnya, dan tidak ada orang yang dipendekkan umurnya. Karena apa? Karena sesungguhnya kita ini tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu ini dikurangikah atau ini dipanjangkan, tidak ada. Ya, tidak ada itu. Rumus seperti itu tidak ada. Semuanya sudah ditetapkan di dalam kitab, di dalam tulisan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dzalika, sesungguhnya hal itu, antara memanjangkan umur dan mengurangi umur itu, alallahi, bagi Allah itu yasirun, gampang. Tapi Allah punya hak prioritas, hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bisa saja Allah itu akan memanjangkan umur secara real, dan bisa saja Allah akan memendekkan umur seseorang.
Maka hal seperti itu mudah buat Allah, karena Allah yang menguasai, karena Allah yang memiliki segalanya. Wa qala dawu sapa ta'ala wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitabam muajjala. Wa ma kana, dan tiada li nafsin bagi jiwa an tamuta mati illa biidznillah, kecuali akan mati itu karena izin Allah. Artinya seorang hamba itu yang membuat meninggal itu ya tidak ada. Jadi istilah kalau di sini tidak ada orang mati itu ya karena sebab ini. Atau dalam bahasa memang sekarang istilahnya adalah sebab mati banyak, tapi mati itu satu, sebabnya banyak. Tapi sebab itu bukan itu yang menyebabkan mati. Banyak orang sakit juga tidak mati, dan banyak orang yang sakit juga mati. Artinya bahwa kematian itu bukan karena dia sakit, bukan karena dia tabrakan, bukan karena jatuh. Selama Allah tidak mengizinkan untuk mati, mau jatuh kah, mau sakit kah, maka tidak akan pernah mati. Kalau begitu bagaimana? Ya sesungguhnya tidak ada sebab. Ya tidak ada sebab. Cuma kita bicara kausalitas, yaitu wajarlah untuk melogiskan daripada kehidupan ini. Tetapi kalau bicara hakikat, bahwa sesungguhnya tidak ada sebab yang mampu membuat orang mati. Yang membuat orang mati itu karena sudah ditakdir atau sesuai dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah. Wa ma kana, dan tidak ada li nafsin bagi jiwa an tamuta mati illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Kitabam muajjalah, yaitu sudah ditetapkan, ada di dalam kitab atau tulisan muajjalah yang telah dilimit atau telah ditentukan waktunya, sudah ditulis ya. Kitaban itu sudah ditulis dengan waktu yang telah muajjalah, dan waktu yang telah ditentukan. Fa idza alimta, maka jika kamu yakin, ayyuhal insanu, wahai manusia, annal qada'a, sesungguhnya qada, wal qadaro, dan qadar, qad sabaqo, sungguh telah mendahului birizkika, akan rizkimu, wa ajalika, dan ajalmu, wa annahu, dan sesungguhnya qada, atau wa annahu, sesungguhnya qada Allah, qad sabaqot, telah lebih dulu, apa kismatukah, kaplinganmu ya, wujudaka, akan wujudmu. Artinya bahwa ketika kita sudah yakin, harus yakin sebagai seorang mukmin, harus yakin, harus beriman. Manusia, kalau memang sesungguhnya qada dan qadar itu memang adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah ya, sebelum Allah menciptakan alam semesta itu, Allah telah menentukan qada dan qadarnya kehidupan ini ya. Maka itu disebut qad sabaqo, sungguh lebih dulu qada dan qadar itu birizkika, dengan rizkimu, wa ajalika, dan ajalmu. Kamu belum mati, belum ada, itu sudah ditetapkan oleh Allah ajalmu. Kamu belum menerima rizkimu sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali dulu. Jadi ini sudah sangat ready lah Allah ya, sudah betul-betul Allah adalah zat al-mudabbir, yang ngatur betul di dalam kehidupan ini. Bayangkan qada dan qadarnya sudah ditetapkan sebelum dia hidup ya, sebelum dia dapat rezeki, menerima rezeki, sebelum dia juga akan diajalkan, akan dicabut nyawanya oleh Allah, sudah ditentukan, padahal ini belum lahir. Artinya qad sabaqo, sudah lebih dulu qada dan qadar itu birizkika, dengan rizkimu yang kamu terima di dunia, wa ajalika, dan ajal kematianmu.
Wa annahu qad sabaqat, wa annahu dan sesungguhnya ya kodok dan kodarnya Allah itu qad sabaqat sudah lebih dulu. Qad sabaqat sungguh qad sabaqat telah datang lebih dulu apa kismatuka pembagianmu atau kaplinganmu wujudaka daripada akan lahirmu atau wujudmu. Itu tadi. Jadi kamu belum lahir itu sudah lebih dulu kamu dikapling oleh Allah, yaitu pemberian-pemberian Allah sudah dikaplingkan. Ya, sudah ditentukan, oh ini nanti lahirnya tahun sekian, istrinya ini, terus nanti punya anak sekian, itu seluruhnya sudah ditentukan. Terus kemudian famada tatlubu. Loh, kalau seperti ini sudah ditentukan oleh Allah, lantas famada, maka apa atau mengapa tatlubu kamu harus minta? Kalau seluruhnya sudah ditentukan oleh Allah, sudah diberikan oleh Allah di alam azali dulu, di zaman azali, dan sudah menjadi kodok dan kodarnya Allah. Lantas pertanyaannya adalah famada tatlubu, maka mengapa kamu harus minta? Mengapa kamu harus meminta? Mengapa kamu harus berdoa? Wa idza talabta, apabila kamu meminta atau berdoa, fakaifa yakunu, bagaimana kok ada tolabukal lahiku, permintaanmu yang datang sekarang itu sababan bisa menjadikan sebab atau menjadikan perantara fi atau ihsabiki, itu akan pemberian Allah di zaman azali. Duh, kalau begitu, kalau sudah diberikan oleh Allah, sudah ditentukan garis-garisnya, ketentuan oleh Allah, pembagian-pembagian ini, sungguhnya buat apa doa? Doa itu jatuh atau datangnya hari ini. Sementara kaplingan-kaplingan Allah akan takdirnya itu sudah diberikan, sudah ditentukan di zaman azali. Kalau Allah sudah menetapkan dengan takdir, pasti oleh Allah akan diberikan. Tanpa doa pun Allah akan berikan. Seakan-akan seperti itu. Karena kita itu, makanya dijelaskan di dalam poin bab sebelumnya, bahwa sesungguhnya banyak di antara kita itu doa itu hanya sebagai tempat meminta. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak memahami. Jadi doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah itu banyak sekali hanya untuk kepentingan nafsumu. Ya, hanya untuk kepentingan nafsumu, hanya untuk alat untuk meminta kepada Allah, biar Allah memberi, Allah memberi. Padahal kalau Allah memberi, kalau Allah sudah menetapkan memberi, enggak berdoa pun akan diberikan. Maka itu dalam konsep tasawuf, doa itu bukan hanya untuk sekedar gerok, ya, hanya bukan sekedar tidak sekedar untuk gerok rezeki atau pemberian Allah. Ini yang banyak enggak memahami konsep di dalam berdoa. Karena doa itu dianggap hanya sekedar untuk meminta agar supaya Allah menurunkan atas pemberiannya yang sudah ditetapkan. Tidak hanya itu. Ya, kalau Allah sudah menakdirkan untuk memberi, maka tidak akan pasti oleh Allah akan diberikan. Nah, secara akal, wa idza talabta, kalau kamu meminta, pakai fayakunu tolabul haq sababan fi atau isabi. Kok bisa ya mintanya kamu sekarang, sementara pemberian Allah sudah ditentukan? Ini Allah ingin menyatakan, ya, ingin mempertegas di dalam pemahaman tasawuf ini bahwa Allah itu tidak bisa diintervensi. Maka itu jangan merasa kamu hebat, ya, bahwa doamu itu seakan-akan mempengaruhi terhadap pemberian Allah. Tidak. Tuh, kalau Allah kamu pengaruhi dengan permintaan-permintaanmu, maka Allah itu tidak bedanya seperti mesin ATM. Apalagi kepentingan mintamu itu untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi daripada keinginan nafsumu. Nah, ini ghairu ta'addub ini. Ya, ghairu ta'addub. Lah, artinya bahwa Allah ini, ya,
dengan Allah telah memberikan, menentukan ketetapan pemberiannya di zaman azali sebelum manusia itu minta. Ini membuktikan bahwa pemberian Allah itu tidak ada hubungannya dengan doamu. Kan doamu itu kan hari ini yang kamu lakukan. Doamu itu nanti akhirnya kan bisa mengintervensi kepada Allah, bisa mempengaruhi Allah. Allah nggak bisa diintervensi. Otoritas Allah tidak akan pernah bisa dipengaruhi. Maka itu oleh Allah diberikan dulu, biar andaikan kamu berdoa itu tidak merasa hebat, bukan karena doamu. Maka itu kalau kita disuguhkan dengan penjelasan seperti ini akan memberikan pencerahan kepada kita bahwa doa itu bukan tempat hanya untuk menuntut atau meminta kepada Allah. Coba naikkan levelmu doamu itu untuk dalam rangka ya sebagai bentuk bahwa kamu itu betul-betul butuh kepada Allah, menunjukkan kemiskinanmu, menunjukkan kekuranganmu, menunjukkan ketergantunganmu, dan sekaligus sebagai bentuk penghambaanmu dan sekaligus pengen dekat dengan Allah. Itu jangan doamu itu hanya sebagai alat untuk memperdaya Allah ya, kamu merasa dipenuhi keinginan nafsumu ini wah. Oleh sebab itu, kalau melihat konteks di sini bahwa sesungguhnya tidaklah runut logika ini, tidak runut. Wong permintaan hari ini ya sudah diberikan dulu, kita lo minta. Kan semestinya kita nggak ngerti apa yang mau diminta oleh hamba ini. Tapi karena Allah itu akan men-setting berbeda bahwa agar supaya manusia itu nggak sombong. Manusia itu enggak merasa bahwa dirinya itu bisa ngatur Allah. Agar Allah itu tidak diatur oleh hamba, bahwa otoritas mutlak kudronya Allah luar biasa itu, maka oleh Allah diberikan lebih dulu. Adapun kamu berdoa itu sungguhnya ditakdirkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah agar supaya kamu yaitu berdoa, ngomong, menyampaikan proposal permintaanmu. Seperti itu. Maka itu seperti itu caranya. Qad sabaq, karena qad sabaqos sungguh telah lebih dulu minhu dari Allah al-ata'u pemberi. Karena mintamu hari ini itu sungguhnya sudah diberi dulu, sebelum kamu minta itu sudah diberi. Nah ini yang enggak runut dengan logika saya, artinya tidak mampu ya. Biasanya orang memberi itu prosesnya dari diminta baru diberi. Ini qad sabaqa minhul ata'u qabla ayyakuna minkal tolak. Coba bayangkan qad sabaqa, karena sungguh telah lebih dulu minhu dari Allah apal ata'u pemberian qabla ayyakuna sebelum ada mingka pada dirimu apa atolabu permintaan, padahal kamu belum minta, pemberian Allah sudah diberikan. Ini ingin memutus rantai bahwa doa itu yang nadirkan itu Allah, agar kamu bisa berdoa seperti itu, dan agar supaya manusia itu tidak merasa, agar supaya manusia itu Allah agar supaya tidak diintervensi oleh makhluknya, maka sudah diberikan lebih dulu oleh Allah. Jalla maha agung, ai azuma, maksudnya maha agung. Wa ta'ala, dan maha luhur Allah, apa hukmul azali, ketentuan hukum di zaman azali, al-qadimi, yaitu yang dahulu sebelum terciptanya segala sesuatu. Ini menunjukkan keagungan Allah ya, dengan telah menetapkan hukum di zaman azali yang dulu itu. Ya, dalam apa itu ayudhofa, dengan digandengkan, dikaitkan, dihubungkan ilali, yaitu kepada hukum sebab ya, dikaitkan atau dihubungkan dengan hukum al-ilal, perantara. Jadi seakan-akan kamu berdoa, perantara doa, kemudian kamu diberikan, padahal berbalik, pemberian Allah jauh lebih dulu. Semestinya kan doa minta dulu baru diberi, ini enggak, belum minta sudah diberi ya.
Jadi ini salah satu keagungan Allah ayudhofa dengan mengaitkan atau dikaitkan ilal-ilali kepada perantara, artinya doa tadi wal asbabi dan hukum sebab-sebab al hadisati yang terjadi yaitu baru, yaitu yang terjadi hari ini seperti kita hidup di dunia ini. Karena muhalun, karena muhal tidak masuk akal. Ayat taqaddama akan mendahului al hadisu sesuatu yang baru alal qadimi terhadap sesuatu yang qadim. Tidak mungkin, ya, nggak masuk akal memang. Ini mendahulukan yang hadis alal qadimi daripada yang dahulu. Ya, memang yang benar seperti itu. Ya, tidak mungkin akan terjadi wong baru kok bisa mengalahkan yang lama. Ya, sehingga oleh Allah didesain seperti itu. La wujuda tidak mendahului, ya, yang baru itu akan wujudnya. Wala hukma dan tidak mendahului akan yaitu ketetapannya. Jadi tidak mempengaruhi apa-apa kalau begitu, itu doa itu. Doamu itu tidak mempengaruhi apa-apa. La wujuda, jadi bukan karena doamu yang membuat wujud itu. Ya. Jadi la wujuda, doa sesuatu yang baru itu tidak bisa yaitu mewujudkan sesuatu dan tidak bisa menetapkan sesuatu. Yang mewujudkan dan menetapkan sesuatu itu adalah sesuatu yang lebih dulu telah ditetapkan oleh Allah. Qala dawu siapa Dzunun al-Misri, yaitu Dzunun Misri, tokoh tasawuf ini. Radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah indahu anhu kepada Dzunun al-Misri. Dzunun Misri dawu at-tauhidu, adapun tauhid itu lama meyakini, tauhid itu adalah meyakini anna qudratullahi, akan bahwasanya kudronya Allah fil asyai, terhadap atau pada sesuatu. Kudronya Allah, kuasanya Allah terhadap sesuatu itu bila alajin, tanpa menggunakan perantara. Kudronya Allah itu cukup kun fayakun. Allah nggak pakai perantara, Allah nggak pakai sebab, ya, Allah nggak pakai perantara, Allah tidak pakai sebab. Wasun'uhu, sementara adapun ciptaan Allah, laha, bagi, yaitu kudronya Allah, bila mazajin, tanpa adanya cawe-cawe yang lain, tidak ada campuran maksudnya. Ciptaan Allah, ya, ciptaannya Allah ini atas dasar kudroh kuasanya Allah, bukan dibantu, ada pembantunya, ada Tuhan satu, ada Tuhan dua, enggak ada, hanya Allah. Jadi tauhid itu adalah meyakini, mengimani bahwa kuasanya Allah terhadap segala sesuatu itu tanpa adanya perantara. Jadi Allah menciptakan langsung manusia itu bisa. Andaikan menggunakan perantara, bahwa perantara itu pun Allah yang membuatnya, begitu. Dan ciptaan Allah laha merupakan kudroh yang dimiliki Allah bila mazajin, tanpa campur tangan yang lain. Wa illatu kulli syai'in, sementara adapun sebab dari segala sesuatu itu sun'uhu, menjadi ciptaan Allah ini. Sebab yang menjadikan sesuatu itu juga Allah. Contoh sederhananya, yang membuat kenyang, makan menjadikan orang kenyang. Api menjadikan panas. Nah, yang menciptakan panas itu bukan api sesungguhnya, tapi Allah juga. Nah, tapi Allah dengan kudrohnya, ya,
Dengan kuasanya Allah bisa saja api itu dingin. Contoh ketika hukum kausalitas ini nggak akan berlaku. Kalau api pasti melahirkan panas. Ya, pasti melahirkan panas. Orang begitu juga makan pasti akan melahirkan kenyang. Ada api yang tidak panas. Yaitu buktinya apa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam justru apinya itu berubah secara kimiawi menjadi dingin. Loh, kenapa kok bisa terjadi? Karena bukan api yang membuat panas itu. Yang membuat kenyang itu bukan makan, tapi yang membuat api itu menjadi panas. Itu bukan hukum kausalitas, tapi semuanya adalah Allah. Buktinya api yang panas bisa dibuat oleh Allah dingin. Sebab kalau bukan buatan Allah, ya, yang namanya sebab itu pasti api tidak akan pernah mau dingin, pasti dia akan panas. Pasti. Maka itu wa illatu kulli syai'in, sebab dari segala sesuatu itu sun'u menjadi ciptaan Allah. Jadi api ciptaan Allah, panas itu juga ciptaan Allah. Bukan pengaruh dari api, memang diciptakan oleh Allah karena menjadi kebiasaan akhirnya menjadi hukum sebab adat kebiasaan sebab akibat. Jadi sebab itu Allah, ya, sebab itu Allah, yang mengakibatkan itu juga Allah. Jadi sebab akibat atau kausalitas itu seluruhnya adalah yang menciptakan Allah. Wala illata, atau bisa wala illatu lisun'i, bukan karena sebab lisun'i terciptanya syai'. Ya. Wa illatu kulli syai'in, adapun sebab dari segala sesuatu itu sun'u menjadi ciptaan Allah. Wala illata, dan tidak ada sebab lisun'i bagi ciptaan Allah. Bagi ciptaan Allah, Allah itu kalau menciptakan sesuatu itu tidak karena sebab. Jadi Allah mendesain, menciptakan alam semesta itu tidak ada yang mempengaruhi beliau kemudian menjadikan alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Ya. Jadi tidak ada yang mendorong, tidak ada yang mendukung, bukan karena motivasi siapa. Jadi tidak ada sebab, wala illata, dan tidak ada ilat sebab lisun'i akan ciptaan Allah ini. Allah menciptakan alam semesta itu bukan karena dorongan ini. Sampean aja ya Allah jadi penguasa, yang enggak ada seperti itu. Ya, wala ilah. Atau dalam arti bahwa tidak ada sebab yang mampu menciptakan sesuatu. Tadi saya katakan bahwa api panas. Jadi yang membuat api panas itu, panas itu bukan api. Bukan karena sebab, ya, bukan karena sebab. Seluruhnya itu sebab dan akibat itu yang membuat adalah Allah. Walaisa, dan tidak ada bisamawatil ula, yaitu di planet langit lapis ketujuh yang paling tinggi. Wala fil ardina asufla, dan tidak ada pula, yaitu di bumi, di planet bumi lapisan ketujuh yang paling dalam ini, mudabbirun, ya, yang ngatur ghairullah, selain Allah tidak ada penguasa, tidak ada yang menjadi manajer, yang memanage, yang mengatur, yaitu langit yang tinggi sampai lapisan 7 dan bumi dengan lapisan 7 paling bawah. Tidak ada yang mengatur, ya, yang selain Allah. Semuanya adalah yang ngatur satu, yaitu Zat Al-Mudabbir, yaitu Allah. Wa kullu ma, ini untuk meluruskan tauhid. Wa kullu ma, maka adapun setiap sesuatu, yahturu, yang terbesit, bibalika, yang ada di dalam hati. Wallahu mukhalifun, maka adapun Allah itu mukhalifun, berbeda, bidzalika, terhadap besitan hati. Ingat, segala sesuatu yang terbesit di dalam hatimu tentang Allah, kamu bayangkan, kamu tasawurkan dalam gambaran dan angan-anganmu. Oh, kayak gini Allah
Kalau lihat wong langit sebesar ini, berarti Allah lebih besar dari itu. Andaikan kamu menghayalkan, terbesit dalam hatimu hal seperti itu, maka kamu harus tepis, wallahu mukhalifun bidzalika. Allah enggak sama dengan bayangan yang kamu yaitu gambarkan di dalam khayalanmu itu. Wa illatu kulli syai'in, sementara sebab ya dari segala sesuatu itu al-dhamiru menggunakan dhamir. Fi sun'i di dalam lafaz yaitu ciptaan Allah. Artinya bahwa wa illatu kulli syai'in, sebab dari segala sesuatu. Ya. Itu al-dhamiru menggunakan kata ganti fi sun'ihi di dalam lafaz sun'ihi, haknya ini. Hak yang melekat, yang ittisal dengan lafaz sun'i itu merupakan domir yaudu yang kembali apa hak itu alal haqi ta'ala, yaitu lari atau kembali kepada rujuknya kepada Allah. Contoh di atas, wa illatu kulli syai'in sun'uhu, sebab dari segala sesuatu itu sun'uhu menjadi ciptaan Allah. Hunya itu kembali kepada al-haq. Maksudnya apa? Wa illatu kulli syai'in, yaitu alasan atau sebab dari segala sesuatu itu sun'ul haqqi, merupakan ciptaan Allah. Lahu bagi Allah. Jadi sebab dari segala sesuatu, dari seluruh sebab yang menyebabkan sesuatu itu menjadi ada, itu juga buatan Allah. Panas disebabkan karena api, api ciptaan Allah. Makan menyebabkan kenyang, kenyang akibatnya makan ciptaannya Allah. Jadi segala sesuatu yang menjadikan sebab itu juga sun'ul haqqi, menjadi ciptaan Allah yang hak lahu bagi Allah. Yakni maksudnya mengendaki musannaf an-nasababa wujudil asya'i, akan sesungguhnya munculnya atau akan sesungguhnya sebab adanya wujudnya sesuatu, wa dhuhuriyya, dan tampilnya atau tampaknya sesuatu, huwa adapun sebab itu sun'ul haqqi, merupakan ciptaan Allah. Jadi seluruh sebab itu yang memunculkan segala sesuatu itu merupakan buatan Allah. Ya, sebab itu. Laha bagi asya wa sun'ul haqqi, sementara ciptaan Allah itu, perbuatan Allah mencipta ini, membuat langit, membuat bumi, membuat alam semesta itu la ilata lahu, bukan karena sebab. Lahu bagi Allah, Allah tidak punya sebab, tidak ada yang mempengaruhi, yang mengintervensi akan irodah dan masyiahnya Allah, keinginan dan kehendaknya Allah. Itu semua ada di dalam diri dan jiwanya Allah, ya, tidak bisa diintervensi siapapun. Wa qala ba'duhum, dan dawuh sebagian mereka, laisa fil imkani abda mimma kana. Laisa fil imkani, tidak ada di dalam alam kemungkinan. Alam kemungkinan itu adalah alam dunia, alam yang belum pasti, alam yang orang mempunyai pilihan-pilihan, kemungkinan-kemungkinan, belum menentukan akan kepastian. Jadi itu alam kemungkinan itu sesungguhnya kalau di runut atau di levelnya alamnya Allah itu enggak ada alam imkan. Maksudnya orang itu satu misal, contoh ini, orang itu manusia ditakdirkan harus minum. Di situ ada pilihan, ada teh, ada kopi, ada susu. Ini orang ada di dalam alam imkan, kemungkinan dia bisa mengambil susu, kemungkinan juga bisa mengambil yaitu minuman kopi, kemungkinan dia bisa juga mengambil yaitu minuman teh. Inilah itu namanya alam imkan. Masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian menetapkan mengambil salah satunya. Tapi laisa fil imkan, tidak ada di dalam imkan itu abda'u,
lebih indah mimma kana dibandingkan sesuatu yang sudah ditetapkan. Ketika Anda mengambil di tengah-tengah kopi, berarti itulah sudah tidak lagi disebut dengan alam imkan. Karena begitu kamu mengambil kopi di antara 3 pilihan tadi, kamu ambil di tengah-tengah, minuman di tengah yaitu minuman kopi, itu berarti Anda telah memastikan pilihan itu sesuai dengan takdirnya Allah. Artinya bahwa di alam kemungkinan itu tidak ada keindahan, tidak ada keelokan. Yang paling indah itu adalah ketika kita yaitu menetapkan sesuai dengan ketetapan yang sudah diputuskan qadha dan qadarnya di alam azali. Begitu ngambil kopi, berarti ini sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah. Di zaman azali saya harus menentukan untuk mengambil minuman kopi tadi, dan itu yang terbaik. Nah, ini kita tidak bicara manfaat minum, enggak. Bukan manfaat, kopi ini manfaatnya ini madornya, enggak bicara seperti itu. Tapi yaitu lebih kepada keinginan untuk menentukan, mengambil sesuatu dengan pasti. Ya, dengan pasti. Berarti itu sesuai dengan, itu jauh lebih indah dibandingkan kita ada di alam imkan. Ya, abda'u lebih indah mimma dari suatu kana yang yaitu telah terjadi, artinya sudah ditetapkan di zaman azali. Itu lebih indah yang telah ditetapkan di zaman azali, yang kemudian kita mengambil salah satunya yaitu berupa minuman kopi. Au bi tibaril ilmi, maksudnya begini, bahwa ketika sesuatu itu sudah diqadha-qadarkan di alam azali, itu berarti bi tibaril ilmi, itu sudah sesuai dengan pengakuan keilmuan, pengetahuan, sudah ada di dalam pengetahuan Allah. Berarti itu sudah dipantau oleh Allah, ada di dalam pengetahuan dan pantauan Allah. Wal masyiati, dan sudah menjadi kehendak Allah. Jadi apa-apa yang kita putuskan, kita lakukan, itu sesungguhnya sudah menjadi takdir dan qadha dan takdir yang sudah ditetapkan di zaman azali dulu. Ya. Wal masyiati, dan itu sesuai dengan kehendaknya, itu jauh lebih bagus. Walaupun, nah ini pertanyaannya, walaupun hal sesuatu itu mau jelek mau baik, bukan membahas jelek dan baik di sini. Ya, kepastian. Ya, kepastian bahwa segala sesuatu yang yang terjadi pada kita itu sesungguhnya sudah, kepastiannya sudah ditentukan di zaman azali berupa qadha dan qadar, dan itu lebih indah dibandingkan kita ada di alam imkan, alam kemungkinan. Labi tibaril qudratiya, ini tidak menurut anggapan atau tidak melalui ungkapan kudrahnya Allah. Artinya begini. Ya, bahwa satu misal, ini contoh gampangannya. Satu misal, Allah bisa merubah si Fir'aun ini nanti, kemudian Fir'aun yang telah dinas oleh Quran, telah ditetapkan dalam hadis bahwa Fir'aun itu sesuai dengan qadha dan takdirnya Allah masuk neraka karena perbuatannya. Apakah Allah tidak bisa dengan sifat jaiznya Allah, boleh apa enggak Allah kira-kira, kemudian nanti memasukkan daripada Fir'aun ke surga, padahal menentukan Fir'aun ke neraka ini sudah di dalam pantauan Allah, sudah di dalam pengetahuan Allah, sudah menjadi kehendak Allah yang kemudian ditulis di Lauh Mahfuz, ditulis di zaman azali di dalam qadha dan qadarnya. Tapi kemudian tiba-tiba kelak oleh Allah, karena Allah punya sifat jaiz, boleh dengan pertimbangan kasihan, satu misal, kok kemudian dimasukkan surga, bisa apa enggak? Itu bisa, tapi tidak akan pernah dilakukan oleh Allah. Karena kudrahnya Allah itu bisa saja akan dibatasi dengan sifat kuasanya Allah sendiri.
Allah punya kemampuan untuk memasukkan siapa Fir'aun ke surga, tapi Allah sudah menjelaskan, sudah mengatakan di dalam ayat Qur'annya bahwa Fir'aun termasuk min ahlinnar, dan itu nggak mungkin sekalipun bahwa Allah itu kuasa mampu untuk melakukan seperti itu. Wal muradu, maka adapun yang dimasukkan bima kana dengan lafadz makana, apa yang telah terjadi atau yang sudah ada. Apa yang dimaksudkan sesuatu yang sudah ada bimakana itu maksudnya adalah al-qadaru, yaitu qadar. Qadar itu yaitu ketetapan, wa qada'u, dan keputusannya Allah. Jadi apa-apa yang sudah menurut proses. Jadi kalau saya artikan qadar dan qada ini sudah merupakan verifikasi lah. Itu jauh lebih bagus. Ya, sudah melalui melalui ayakan qadar dan qada asabiku yang terjadi di zaman azali. Jadi itu yang dimaksudkan bimakana. Jadi bimakana itu adalah sesuatu yang ada, itu sudah ditentukan, sudah diputuskan oleh Allah di zaman azali, dan itu lebih elok, lebih indah, sekalipun Allah bisa merubah dengan sifat kudrohnya, sifat kuasanya. Dan itu tidak akan mungkin akan dilakukan oleh Allah. Wama kawanathu, wama maka adapun sesuatu, kawanathu yang telah menciptakan, hu akan ma apa al qudratu, kuasanya Allah, wa adharathu, dan bisa menampakkan ya kuasanya Allah, hu akan ma la yumkin, itu tidak akan mungkin. Ayyakuna ada apa mah abda'a lebih indah minhu daripada sesuatu yang telah ditetapkan di zaman azali dulu. Jadi umpamanya kan Allah dengan sifat kudrohnya yang saya contohkan seperti Fir'aun tadi, ya nanti ditampilkan, itu tidak mungkin menjadi sesuatu yang indah. Sekalipun Allah itu bisa, itu kudrohnya Allah, masih lebih indah, yaitu apa? Sesuatu yang telah ditetapkan menurut ketetapan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Min haitsu ta'alluqul ilmil qadim. Karena di saat itu, min haitsu, ketika itu ada kaitannya dengan ilmu yang telah ditetapkan di zaman, yaitu azali dulu. Fala yumkinu, nah ini karena sudah ditetapkan di zaman azali, fala yumkinu, maka tidak mungkin apa takhallufuhu, salah. Tidak akan mungkin salah apa-apa yang telah ditetapkan qada dan qadarnya di zaman azali. Wa in kana, sekalipun ada apa al-aqlu, akal, sekalipun secara logika itu ya juzu bisa ayyakhlaqo, yaitu Allah menciptakan, ayyakhlaqo, menciptakan siapa Allah atau membuat siapa Allah Ta'ala, abda'a, lebih indah minhu daripada makan. Sekalipun umpamanya itu ya Allah bisa melakukan, membuat menjadi indah, ya, daripada apa yang telah ditetapkan di dalam ketentuan qada dan qadar, tapi itu nggak mungkin. Karena sekali lagi Allah, kudrohnya Allah itu dibatasi dengan sifat-sifatnya Allah sendiri. Wal qudratu, adapun kudro, kuasa itu sholihatun, memang layak, cocok. Walakin, akan tetapi lima sabaqo bil ilmu, nah, karena lebih dulu, lima karena sesuatu sabaqo yang lebih dulu bi dengan Allah, apa ilmu, melalui proses ilmunya Allah sudah lebih dulu. Wa nafada, dan sudah berlakulah bi dengan Allah apa al-qada'u, qada. Karena memang begitu Allah membuat aturannya. Lam yakun, maka tidak ada abda'u minhu yang jauh lebih indah minhu daripada apa? Yaitu makanan, apa yang telah ditetapkan di zaman azali dulu. Au taqulu, atau engkau bisa katakan dengan melakukan analogi, laisa, tidak ada di alamil imkani, di alam imkan ini, alam dunialah abda'u yang lebih indah mimakana, dibandingkan alam yaitu yang sudah lewat, mimakana, dibandingkan
sesuatu yang telah ditentukan kodok dan takdirnya, takdir dan kodoknya. Jadi tidak ada ya lebih indah pada alam angkan itu, di alam imkan, dibandingkan sesuatu itu telah ditetapkan, yaitu di zaman azali dulu. Jadi alam imkan itu alam pimplan, kemungkinan ini itu. Nah, fama duaro, fama maka sesuatu duaro yang telah tampak fi alamil imkani, yaitu di alam imkan, alam dunia ini. Wa dalam alamul imkan itu maksudnya alamus syahada, yaitu alam wadah yang kita lihat, kita saksikan dunia ini. Ilama kecuali sesuatu karena yang ada mafi alamil waibi, ada di alam waib. Kecuali apa-apa yang tampak ini sudah terverifikasi ada di alam waib. Mima'anil yang merupakan makna-makna ketersambungan atau penjelmaan makna daripada al-qadimati, yaitu sifat qadim. Ini sudah ditentukan berarti ya, menjadi gambaran sifat qadim yang tampil sekarang ini. Walam yadhar, dan tidak ada yang jauh lebih, walam yadhar, dan tidak tampak apa abda'u yang lebih elok, yang lebih indah minhu daripada alamul waib. Walan yadharo, dan tiada akan tampak abadan apa alam waib abadan selama-lamanya. Fafham maka fahimnya. Wal kalamu maka adapun penjelasan ini sahihun, bagus, ala hadzal wajhi, dari aspek ini. Wallahu adapun Allah Ta'ala itu alamu, jauh atau yang paling mengetahui. Wa mimma, dan sebagian dari sesuatu yadulluka yang menunjukkan apa maka kepadamu, ala akan anna tolabaka, sesungguhnya permintaanmu ya, anna tolabaka, sesungguhnya permintaanmu, laisa tiada apa permintaan itu sababan menjadikan sebab fi atoihi, di dalam pemberiannya Allah laka kepadamu. Ini menunjukkan di atas tadi bahwa seluruh permintaan itu, doamu itu bukan menjadikan sebab kemudian Allah memberi ya, itu semua karena fi atoihi laka, yaitu wujudu, saya ulangi lagi, mimma yadulluka ala talaba kalaisa saban fi atau ilaka ya, wujudu inayatihi bika qabla duhurikal ladzi asyara ilaihi biqauli. Nanti kita jelaskan setelah ini kelanjutan dari seri yang ke-79. Mudah-mudahan kajian sedikit ini dan sampai kemudian akan bisa dijadikan ilmu manfaat. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.